Halo, perkenalkan nama saya Teresia Sisilia Setiawansi dari Prodi Psikologi dengan NIM 22E10070. Saya ingin menceritakan tentang talkshow atau webinar hari ini. Pada webinar hari ini ada dua narasumber. Pada narasumber pertama yaitu Bapak Mas Agung Dewanto, dan pada narasumber kedua yaitu Ibu Dr. Marcella Elwina Simanjuntak. Dan dipandu oleh moderator kita Bapak Vitelis Agioramento Sainto. Kedua narasumber menjelaskan tentang Indonesia dan tentang korupsi. Indonesia terletak di antara Asia dan Australia dan di antara dua samudra. Dikelilingi atau di sepanjang garis khatulistiwa. Samudra pertama ada Samudra Hindia dan samudra kedua ada Samudra Pasifik. Indonesia juga negara kepulauan terbesar di dunia. Lebih dari 17.500 pulau, kurang lebih 8.800 pulau yang telah diberi nama, dan kurang lebih 920 di bumi secara permanen. Indonesia memiliki luas sepanjang 1.904.569 km persegi dan luas lautan 7.900 km persegi. Indonesia memiliki 5 pulau besar. Yang pertama ada Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan juga Papua. Indonesia merupakan negara terpadat di dunia dengan total populasi kurang lebih 270 juta jiwa. Indonesia merupakan negara dengan kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah. Contohnya seperti minyak bumi, gas alam, timah, nikel, kayu, bauksit, tembaga, batu bara, emas, perak, kekayaan laut, kekayaan flora dan fauna, hutan tropis, tanah yang subur seperti gunung berapi, dan lain-lain. Indonesia merupakan negara pluralistik karena masyarakat Muslim lebih dari 90% dan sisanya agama lain seperti Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, dan agama lokal lainnya. Indonesia juga memiliki 300 kelompok suku, 1.340 suku, 1.158 bahasa lokal, 15 punah, dan kurang lebih 140 bilang. Setelah membahas tentang Indonesia, narasumber juga membahas tentang data atau fakta korupsi. Yang pertama, OTT KPK tetapkan Mahkamah Agung Sudrajat Dimyati tersangka suap dengan barang bukti berupa uang tunai sebesar 205.000 dolar Singapura dan 50 juta rupiah. Dalam kasus ini, KPK menetapkan 10 orang tersangka. Yang kedua, KPK menangkap Rektor Universitas Negeri Lampung dalam kasus suap seleksi mahasiswa jalur mandiri 2022. Ia diduga mematok harga dari 100 juta sampai 350 juta untuk meloloskan mahasiswa masuk ke dalam kampusnya. Yang ketiga, Gubernur Papua yaitu Lukas NMB ditetapkan jadi tersangka korupsi gratifikasi sebesar 1 miliar. Lukas yang juga diduga setor ratusan miliar kepada kasino di Singapura yaitu kasino judi. Sebanyak 2.000 personil gabungan TNI dan Polri disiagakan untuk mengantisipasi unjuk rasa Chef Gubernur Papua pada Selasa 23 September tahun 2022. Yang keempat, masa pandemi 2020, KPK menetapkan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan sosial penanganan pandemi COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020
disepakati ada lebih dari 10.000 paket bansos. Total uang suap yang diterima oleh Juliari menurut KPK adalah sebesar 17 miliar. Selain membahas tentang data, fakta, dan juga tentang Indonesia, narasumber juga membahas tentang perilaku koruptif. Perilaku koruptif adalah semua perilaku yang tidak jujur, curang, tidak amanah, serta merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Selain membahas itu, narasumber juga memberitahu kepada kita semua sebagai peserta apa definisi dari korupsi. Korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan yang merugikan masyarakat luas yang dilakukan untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Dalam hukum pidana secara sederhana saja, korupsi dapat diartikan sebagai bentuk dari suatu kejahatan. Motivasi korupsi. Sampai saat ini tidak ada jawaban yang tunggal dan juga sederhana untuk menjawab mengapa korupsi bisa timbul, dan tidak ada jawaban juga kenapa korupsi bisa berkembang di suatu negara. Sampai pada tingkatan tertentu, korupsi akan selalu ada dalam suatu negara atau dalam masyarakat sekalipun. Demikian ringkasan yang bisa saya ambil dari webinar kali ini. Semoga bisa membantu teman-teman semua dan juga bisa membantu Bapak Greg untuk membahas materi kali ini. Terima kasih.